Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat beribadah bersama di acara ibadah kita pada saat ini. Kita akan memulai dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam acara ibadah kita pada saat ini sehingga kita dapat mendengarkan dan mempraktekkan pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam takhta kerajaan surga, namun Engkau yang berada bersama-sama dengan kami oleh sebab Roh Kudus yang telah menjadi kekuatan bagi kami pada saat ini. Kiranya Engkau dapat membawakan kepada kami, kepada seluruh hal yang dapat membawa kami untuk memahami firman-Mu, dan bukan hanya kami dapat memahami firman tersebut, kami juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kiranya acara ibadah ini dapat berkenan, dan kiranya berkat surga dapat menjadi bagian kami semua. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya, yang sepanjang minggu ini memiliki judul alasan untuk bersyukur dan berdoa. Kenapa kita berdoa ya? Kenapa? Karena kita lihat ada usaha yang surga akan buat. Usaha yang surga akan buat supaya kita dapat memiliki kehidupan kekal yang Tuhan Yesus sudah janjikan kepada kita pada saat kita menerima Dia. Dan itu hanya dapat dimiliki pada saat kita terus-menerus berdoa. Dan komponen yang penting daripada berdoa itu adalah ucapan syukur kita. Nanti besok juga kita akan bahas tentang berdoa ini secara lebih lanjut. Tapi pada saat ini, pada hari ini, pada tanggal 7 Januari ini kita mempelajari tentang buah Injil. Dapatkah Rasul Paulus yang berada dalam penjara ya bisa memiliki buah? Nah, tadi malam kita sudah melihat pengertian yang sejati, pengertian yang sesuai dengan firman Tuhan adalah kita dapat tetap melihat kesempatan untuk memberitakan Injil, bahkan untuk dapat menyatakan firman Tuhan itu bahkan di penjara sekalipun. Kita dapat terus-menerus melihat hal-hal yang terbaik yang dapat kita lakukan di tengah-tengah kemalangan sekalipun. Dan bagaimana? Apakah kita dapat berbuah? Dan apa yang dimaksudkan dengan buah Injil ini? Yang tetap dapat diperoleh dan dikabarkan oleh Rasul Paulus bahkan pada saat dia berada dalam penjara di Roma sekalipun. Nah, ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita bisa lihat bahwa hubungan antara Paulus dengan jemaat Kolose berbeda dengan hubungannya dengan jemaat di Filipi. Karena Paulus belum pernah bertemu langsung dengan orang-orang di jemaat Kolose, kecuali tentu saja ya yang dapat mengirimkan yang murid Paulus yang kita akan pelajari ya, yang akan mengirimkan pekabaran itu kepada jemaat di Kolose. Nah, meskipun demikian, Paulus menegaskan bahwa ia selalu mengucap syukur dan berdoa bagi mereka. Selalu digunakan kata always, dia selalu berdoa buat umat-umat Tuhan di Kolose yang bahkan belum pernah dia bertemu dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan rohani dalam Injil itu tidak dibatasi oleh perjumpaan fisik, melainkan oleh iman yang sama di dalam Kristus. Ya, walaupun tidak bertemu muka dengan muka, tapi dapat kita lihat disatukan dengan apa? Iman yang sama di dalam Kristus. Dalam Kolose 1 ayat 3-8, Paulus mengucap syukur kepada Allah atas 3 buah utama atau hasil utama dari Injil yang nyata. Apa itu hasil utama atau buah utama dari Injil yang nyata? Iman, kasih, dan pengharapan. Iman, kasih, dan pengharapan. Inilah 3 buah utama ya. Dan ketiga hal ini bukanlah hasil usaha manusia. Iman itu berasal dari Allah, kasih berasal dari Allah, pengharapan datangnya itu hanya daripada siapa? Dari Allah. Dan kita hanya bisa minta dalam doa, ucapan syukur, maka itu dapat menjadi bagian kita ya. Ketiga hal ini bukanlah hasil usaha manusia semata ya, melainkan pemberian Allah. Manusia dapat lakukan apa? Minta, itu saja ya. Usaha manusia itu minta kepada Tuhan. Ketiga hal ini. Kasih Allah yang lebih dahulu dinyatakan kepada manusia menumbuhkan iman kepada Kristus. Jadi pada saat kita masih berdosa, sekalipun Allah telah mengasihi kita, dan pada saat kita menerima kasih tersebut, maka itu terus menumbuhkan iman kepada Kristus, dan iman itu akan melahirkan pengharapan akan hidup kekal, yaitu warisan surgawi yang tidak dapat binasa dan tidak akan pudar. Paulus menekankan bahwa Injil menghasilkan buah karena Injil berakar pada firman kebenaran, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa, itulah firman kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar untuk filsafat, untuk diperdebatkan, doktrin-doktrin untuk diperdebatkan, bukan. Tapi itu merubah hidup dan berkuasa untuk membuat perubahan dalam kehidupan seseorang.
Berbeda dengan perkataan manusia. Firman Allah bekerja secara efektif dalam hati orang-orang yang percaya dan menggenapi kehendak Allah. Dan melalui pekerjaan Roh Kudus, Injil membangkitkan kehidupan rohani. Membangkitkan kehidupan rohani ya. Mengubahkan manusia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Tadinya mungkin orang yang tidak mengasihi, tadinya hanya membuat masalah di keluarga, tiba-tiba menjadi orang yang telah berubah ya, berubah. Tadinya tidak memiliki kehidupan untuk memikirkan orang lain, tapi sekarang memiliki pemikiran untuk membantu orang lain. Ada kehidupan yang berubah. Buah-buah yang dihasilkan dari Injil tersebut, dari pekabaran firman Tuhan tersebut. Nah, penyebaran Injil yang sangat cepat pada abad pertama itu menjadi bukti kuasa firman Allah. Dan juga kalau kita lihat dalam sejarah umat manusia, revolusi Prancis kita pernah pelajari ya, waktu lalu berusaha untuk menyatakan bahwa kekristenan itu akan mati. Firman buku Alkitab itu atau Alkitab itu hanya buku kuno yang tidak akan ada lagi apa-apa pengaruhnya. Tapi coba kita lihat, tetap ada umat-umat Tuhan yang percaya dan kekristenan yang berdasarkan firman Tuhan yang sejati itu tidak dapat dibinasakan. Inilah ya menjadi bukti ya bahwa ada kuasa dalam firman Allah. Dalam waktu sekitar 30 tahun ini, kembali kepada saat Rasul Paulus tulis kepada jemaat Kolose ya, dalam sekitar waktu 30 tahun setelah kebangkitan Kristus, Injil telah tersebar luas ke berbagai wilayah dunia ya. Meskipun sarana seperti sistem jalan Romawi mempermudah penyebaran berita Injil, tapi faktor utama yang membuat Injil berbuah adalah kuasa Allah yang bekerja melalui firman-Nya. Firman itulah yang melahirkan iman, memperbaharui hidup, dan meneguhkan pengharapan akan keselamatan. Refleksi pelajaran kita pada saat ini adalah Paulus mengarahkan perhatian jemaat di Kolose kepada pengharapan yang tersimpan di sorga. Jaminan keselamatan dan hidup kekal yang disediakan Allah untuk umat-umat manusia yang percaya kepada Yesus ya. Dan pengharapan ini tidak didasarkan pada kelayakan, kemampuan manusia, melainkan pada kasih karunia Allah semata. Karena itu, setiap orang percaya, meskipun tidak layak, dapat hidup dengan keyakinan dan sukacita karena Injil telah menghasilkan buah yang kekal di dalam hidup mereka. Inilah pelajaran yang indah ya, yang dapat kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Dan kita akan lihat kembali bagaimana buah Injil ya. Injil yang berbuah ya. Injil yang telah berbuah. Dalam segi apa Rasul Paulus ini berbicara tentang Injil yang berbuah? Kalau kita lihat, dia berbuah karena hasil daripada apa? Pemuritan ya. Hasil pemuritan, bukan hanya seorang Rasul Paulus, hanya dia sajalah yang mengabarkan Injil, tapi ada orang lain yang belajar dari Rasul Paulus dan kemudian mempraktekkan firman Tuhan tersebut dan menjadi apa? Pengajar, bukan hanya pelajar tapi kemudian jadi pengajar ya. Rasul Paulus tidak pernah bertemu dengan orang-orang di Kolose. Bagaimana mereka menjadi orang Kristen ya? Dalam Kolose 2 ayat 1 dikatakan apa? Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu yang belum mengenal aku secara pribadi. Itu Rasul Paulus tulis dalam Kolose 2:1. Jadi Rasul Paulus tidak bertemu dengan mereka. Kalau demikian, bagaimana mereka menjadi orang Kristen? Yang kemudian Rasul Paulus selalu berdoa untuk mereka di Kolose dan menulis surat kepada mereka di Kolose. Bagaimana? Mereka itu belum pernah berjumpa muka dengan Paulus. Tapi mereka telah menjadi orang Kristen karena Injil itu berbuah. Karena ada siapa? Epafras ya. Kolose 1 ayat 57 bicara tentang firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Dan semuanya itu, ayat 7 katakan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasihi. Jadi itu menghasilkan buah. Ada pemuritan. Ya, kalau saya hanya terus-menerus ya, dengan kata lain di jemaat Fisdak ya, kalau hanya saya terus-menerus bisa berdoa dengan kata lain ya, atau membawakan firman Tuhan, maka itu mungkin ada Injil itu tidak berbuah. Tapi kalau Anda pergi saat ini ke jemaat kami, puji Tuhan saudara, ada yang bisa berkhotbah menggantikan saya, dan saya tidak pernah lagi terlibat dalam acara pelajaran sekolah sahabat. Kenapa? Karena
Kalau sahabat kami ini ada kelompok-kelompok yang sudah dibagi, dan itu yang dibahas oleh pemimpin-pemimpin sekolah sahabat yang bukan lagi saya yang satukan, tidak. Ada guru-guru sekolah sahabat. Jadi artinya Injil itu telah tentu saja ya, kita lihat sini, berbuah. Karena ada orang-orang lain yang bukan hanya Rasul Paulus yang mengajarkan Injil tersebut. Dari segi apa lagi? Dari segi apa lagi itu Injil itu berbuah? Yang berikutnya adalah, lihat, Rasul Paulus berbicara, dia mengabarkan Injil ke berbagai tempat, dan salah satu tempat yang kemudian dibawakan oleh Epafras adalah Kolose, ya. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 5, firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Dan Injil itu kemudian apa? Bukan hanya di Kolose, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Artinya dunia saat itu yang artinya yang menjadi, mungkin Anda pikir, apakah itu sudah sampai itu ke Indonesia saat itu, atau sudah sampai ke Amerika Serikat, ya. Tapi pada saat itu adalah yang civilized world. Dunia yang dunia peradaban, dunia saat itu, yang mana orang-orangnya itu akan dapat menjangkau kiri kanan, itu adalah dunia yang civilized. Itu adalah di Mediterranean Sea, mulai dari Eropa dan Asia Minor. Itulah kerajaan-kerajaan yang utama dunia pada saat itu. Itulah sebabnya yang penguasa dunia dengan kata lain, ya. Itulah sebabnya kalau sudah menguasai para penguasa atau negara-negara yang menguasai dunia, maka itu dapat dikatakan mereka lah yang menjadi wakil daripada tempat-tempat lainnya mungkin pada saat itu belum dapat dikatakan dijangkau, ya. Tapi disinilah Injil itu dikatakan telah berbuah dan berkembang di seluruh dunia, bukan hanya di Kolose, tapi di seluruh dunia. Jadi berbuah secara geografis, ya. Itulah sebabnya salah satu ide yang dikemukakan pada saat orang bilang, bagaimana itu Yesus bilang bahwa murid-murid itu akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada yang Yesus lakukan. Pekerjaan apa? Yesus tentu saja dapat membuat tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan itu dibuat juga oleh rasul-rasul. Ya, apalagi yang lebih yang telah dibuat oleh para rasul yang lebih daripada Yesus. Salah satu jawabannya adalah Yesus itu hanya di bagian di timur, di bagian Palestina, daerah Palestina. Tapi sekarang rasul-rasul menjangkau sampai Eropa, sampai ke kota Filipi, ya, kota-kota lainnya. Rasul Paulus sampai ke Roma. Jadi Injil itu telah berbuah dari segi geografis. Mereka menjangkau tempat-tempat yang tidak pernah diinjakkan kaki oleh Yesus Kristus sendiri. Itulah Injil yang telah berbuah. Tapi itu apalagi yang berbuah? Yang ketiga, Injil yang telah berbuah itu adalah berbuah dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada saat itu. Jadi kehidupan umat Tuhan, manifestasi daripada Injil itu, ya, kasih Allah kepada isi dunia sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kasih Allah tersebut itu kemudian menjadi kasih umat-umat manusia, kasih umat-umat Allah kepada seluruh umat manusia yang lainnya yang berbuah. Jadi apalagi selain itu? Nah, inilah, ya, Injil yang telah berbuah itu juga dalam kehidupan, manifestasi kehidupan itu. Itu apa? Kolose 1 ayat 45 katakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus, iman dalam Yesus Kristus, kasihmu terhadap semua orang kudus, dan oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi ada tiga Injil yang berbuah. Ya, selain tadi kita sudah lihat berbuah Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus mungkin kepada Epafras di Efesus, Epafras bawa itu ke Kolose, terbentuklah gereja di Kolose. Itu dari segi pemuritan, dari segi geografis. Dari Kolose, kemudian itu Injil itu menyebar kepada seluruh dunia dengan kata lain, ya. Dari segi geografis, tapi dari segi kehidupan yang berbuah dari setiap umat Tuhan, ada apa di sini? Ada iman, kasih, dan pengharapan. Ada iman, kasih, dan artinya apa ini? Dari buah Injil, dari iman itu iman kepada siapa? Bukan kepada diri sendiri, bukan kepada para pemimpin, tapi iman kepada Kristus, ya, iman kepada Yesus. Dan iman ini adalah iman ini lahir sebagai respons terhadap kasih Allah. Kasih Allah, Allah begitu baik. Maka kita percaya kepada Allah yang baik tersebut. Itu bukan usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Efesus, juga surat yang kemudian dibacakan juga di Kolose, atau pekabaran yang sudah dibawakan oleh Epafras dari Efesus ke mana? Ke Kolose. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus yang ditulis juga kepada Efesus 2:8? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Jadi iman kepada Kristus. Itulah buah Injil yang pertama. Buah Injil kedua yang dituliskan dalam kitab Kolose ini adalah kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada sesama. Kasih adalah menjadi satu bukti nyata dari iman yang hidup. Kalau kita bilang orang-orang yang beriman tapi tidak memiliki kasih, ya, hanya hantam-hantaman kiri dan kanan. Waduh, itu bukan berarti kita mungkin belum berarti kita memiliki iman yang penuh, ya, atau yang lebih baik, yang bertumbuh, belum, ya. Tapi kasih adalah menjadi bukti nyata daripada iman yang hidup. Kasih daripada Injil ini bersifat aktif dan rela berkorban, ya, bukan hanya menerima tapi memberi, ya. Efesus 5, Rasul Paulus menulis juga dalam Efesus 5 ayat 2, katakan apa? Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita mati di kayu salib dan lain seterusnya dituliskan di situ. Jadi kita harus apa? Menghidupkan kehidupan kasih Kristus dalam kehidupan kita, kasih kepada sesama. Dan yang ketiga adalah pengharapan. Buah Injil itu bicara tentang pengharapan akan surga. Pengharapan. Dan pengharapan ini bukan angan-angan, ya, bukan aduh semoga, mudah-mudahan, ya. Tapi ini adalah jaminan pasti yang kekal. Ini pasti, ya. Surga itu pasti. Kalau tidak, Yesus percuma sudah datang, saudara. Rasul Paulus menekankan kalau tidak ada itu pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak ada pengharapan akan adanya surga, buat apa kita hidup baik-baik? Ya, sembrono saja hidup kita. Nggak ada. Kalau kita mati kan sudah berakhir situ saja. Tapi kalau kita memiliki pengharapan akan surga, maka kita akan memiliki satu kehidupan yang berfokus kepada tujuan tersebut. Ya, kalau kita memiliki satu keberadaan, ya, satu misalnya taruh saja kita memiliki $1.000 misalnya, ya. Kita memiliki $1.000. Kalau kita pikir bahwa nanti di akhir dari kalau saya sudah pensiun mungkin $1.000 ini dapat membeli apa? Membeli rumah kalau saya sudah pensiun misalnya. Tapi itu adalah satu pengharapan dengan ada uang simpanan ini, ya, mungkin bukan $1.000 ya, tapi anyway sebagai contoh saja. Kalau itu adalah pengharapan kita, kalau kita pensiun beli rumah dengan $1.000. Tapi kalau kita pikir, ini kalau nggak ada harapan untuk beli rumah, nggak ada gunanya ini, apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan menghambur-hamburkan $1.000 tersebut, dan pada ujungnya, ya, kalau ternyata ya yang kita pikir itu tidak akan terjadi, bisa terjadi, ternyata kita bisa beli rumah, kita akan menyesal. Ya. Tapi itulah, ya, kita pada saat kita memiliki satu jaminan akan surga, maka segala sesuatu, resources kita, segala yang kita miliki pada saat ini akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar pengharapan akan rumah atau rumah surgawi tersebut dapat menjadi bagian kita. Jadi ini adalah jaminan kekal, dan itu jaminan ini disimpan di sorga dan tidak dapat binasa. Titus 3:7 Rasul Paulus juga menulis apa? Kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia kita memiliki berhak menerima hidup yang kekal. Kalau kita dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, kita memiliki hak, kita bisa tuntut itu, ya, sesuai dengan pengharapan kita, Jadi ini lihat 3 buah Injil, ya. 3 buah Injil. Dan inilah harus terus-menerus menjadi. Rasul Paulus minta supaya jemaat di Kolose terus memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Jangan sampai goyang, ya. Jangan sampai goyang. Dan cukup menarik yang dia kemudian tuliskan juga dalam Kolose 1 ayat 5. Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, ini kalau Anda perhatikan baik-baik ayat ini, ya, Kolose 1 ayat 5, bukankah firman itu kebenaran? Ya, Injil itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Kenapa harus ditulis firman kebenaran? Apa ada firman kesalahan? Ya, rupanya ada, mungkin firman kesalahan itu ada. Apa maksudnya itu firman kesalahan selain firman kebenaran? Mari kita lihat. Kolose 1 ayat 5 bicara tentang firman kebenaran, yaitu Injil. Kalau kita lihat, pertanyaannya, bukankah firman, yaitu adalah Yesus adalah firman, ya, yang telah menjadi manusia. Kita lihat dalam kitab Yohanes bicara tentang tersebut. Dan dia membawakan Injil, ya. Kasih Bapa itu dibawakan melalui Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa, itulah Injil tersebut, ya. Bukankah itu kebenaran? Bukankah firman, yaitu Injil atau Yesus adalah kebenaran? Sesungguhnya
Injil adalah kebenaran. Injil itu bukan hanya memiliki informasi yang benar, ada informasi yang salah, bukan. Injil itu adalah kebenaran, ya. Injil itu, firman itu adalah kebenaran, bukan berisi informasi yang benar, tetapi yang memiliki sifat dasar kebenaran. Artinya, Injil atau firman adalah kebenaran. Artinya, hakiki, natural atau sifat alamiah daripada firman adalah apa? Firman adalah kebenaran. Jadi dengan kata lain, dalam arti ini adalah Injil itu bukan filsafat atau spekulasi manusia, bukan. Injil kebenaran itu bukanlah filsafat atau spekulasi manusia. Injil yang kebenaran dan kebenaran itu bukan opini budaya berdasarkan budaya atau mitos keagamaan, bukan. Tetapi Injil itu sendiri adalah pernyataan diri Allah, hakiki daripada kebenaran itu sendiri. Jadi di Kolose kita lihat, kenapa Rasul Paulus harus menekankan Injil kebenaran atau firman kebenaran. Kenapa? Karena di jemaat Kolose itu ada pengabaran Injil yang salah. Ya, pengabaran Injil, tapi arti kenapa itu Injil? Artinya itu orang yang seperti firman Tuhan diputarbalikkan oleh setan, ya. Firman Tuhan itu firman Tuhan. Tuhan berfirman, semua pohon boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Itu firman Tuhan. Tapi setan putar, bukankah Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Jadi ada firman yang dianggap oleh setan itu sebenarnya bukan firman Tuhan, tetapi dia membawakannya seakan-akan itu adalah firman Tuhan. Kejadian pasal 3, Anda bisa lihat kisahnya itu, ya, pada saat setan mempengaruhi Hawa. Jadi ada pengabaran Injil yang salah, seperti setan yang mengabarkan firman Allah kepada Hawa tapi diputarbalikkan, ya. Jadi ada pengabaran Injil yang salah, yang mana boleh dikatakan di Kolose itu yang di luar Kristus. Dan ada Injil yang benar itu di dalam Kristus. Dan kalimat di luar dan di dalam Kristus itu juga adalah salah satu kata kunci untuk memahami kitab Kolose. Di dalam kitab Kolose, Rasul Paulus seringkali menulis di dalam Kristus, ya. Itu kenapa? Karena ada orang-orang yang mengabarkan Injil yang di luar Kristus. Padahal Injil itu adalah firman, Injil itu adalah Kristus. Tapi sekarang mereka membawakan hal-hal yang lain. Nah, itulah sebabnya Kolose 2 ayat 3-4 dikatakan. Bicara apa? Di dalam dialah, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ayat 4. Hal ini kukatakan, harus berada dalam Kristus. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Wah, bukankah Kristus berkata ini? Ya, seperti setan bilang kepada Hawa, bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan kecuali yang satu ini. Itu kan salah. Salah sekali. Tapi itulah firman Allah yang diputarbalikkan oleh setan, dan ini juga dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu yang memberitakan Injil, tapi Injil yang salah, Injil yang di luar Kristus, Injil yang di luar kebenaran. Dan kita sudah pelajari itu lalu, ya, masalah di Kolose itu adanya ajaran atau kepercayaan yang salah yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan. Misalnya kita sudah pernah lihat beberapa waktu lalu, ya, minggu lalu kita lihat, ya, pengaruh buruk dari filsafat kosong dan palsu, Kolose 2:8, adat istiadat manusia, ritualisme Yahudi, Kolose 2:11-17, ada penyembahan malaikat, ada kerendahan hati yang berpura-pura, Kolose 2:18 dan 23, dan ada penyiksaan diri. Jadi inilah, akan ada orang-orang yang mengaku sebagai pengabar-pengabar Injil, yang membawakan Injil tapi di luar Kristus, ya, di luar Kristus. Tidak heran kita berada dalam satu dunia saat ini yang memiliki apa yang disebut dengan istilah relativistic thinking, pemikiran relativistik. Kenapa? Karena begitu banyak ajaran. Lihat pendeta, banyak sekali kan gereja-gereja Kristen, ya, ribuan. Banyak sekali, padahal sumbernya seakan-akan satu, ya, seakan-akan, kenapa saya katakan seakan-akan? Karena sumbernya yang mereka seakan-akan bawa itu adalah Alkitab, firman Tuhan, tapi kemudian diisi dengan ajaran-ajaran manusia, tradisi-tradisi gereja, ya, sehingga akibatnya, kenapa ini berbeda? Kita sebenarnya, apakah kita ini sekali sudah diselamatkan, apapun yang terjadi kita pasti akan terus-menerus selamat? Once saved, always saved. Sekali selamat akan terus selamat. Ini kan ada ajaran yang ajarkan begitu. Ya, kalau demikian apa artinya satu kehidupan
kekudusan, penyucian yang sedang dilakukan. Ya. Apakah kita tidak melakukan kehendak Tuhan dalam kasih dengan kekuatan surga untuk memiliki satu kehidupan baik yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Tapi mereka bilang nggak perlu, yang kita sudah bebas. Kita sudah berada dalam kita sudah menerima Yesus Kristus, sudah bebas membuat apa saja. Itu kan satu pemikiran yang salah, tapi itulah orang biasa itu. Terserah pendeta Rantung, kamu ajarkan ini ya, kamu itulah kebenaranmu, tapi ini kebenaran kami. Ya, kebenaranmu dan kebenaran kami seringkali apa? Ya, yang berbeda. Ya, satu pemahaman demi pemahaman. Oh, kalau kita sudah selamat, sekali selamat, Tuhan pasti buat kita pasti selamat, biarpun kita mau memilih untuk keluar dari Tuhan, tapi karena predestinasi, doktrin predestination, maka apapun yang saya buat, mau buat salah, Tuhan akan terus luruskan saya daripada jalan bengkok yang saya pilih sendiri. Ya itulah ajaran demi ajaran, doktrin demi doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah masalah yang ada pada saat ini dalam dunia kekristenan sekalipun. Tapi itu sudah diamarkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Rasul Paulus menuliskan itu ya, tentang masalah dalam dunia kekristenan sekalipun. Dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus berbicara kepada orang di Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari dia. Kita berada di luar Kristus. Nah, seharusnya berada di dalam Kristus, tapi Rasul Paulus bilang ke orang di Galatia apa? Aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, tapi karena pengabar-pengabar Injil buka Alkitab, bilang ini ajaran Injil, tapi itu Injil lain. Karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Yang tidak dipraktekkan oleh Yesus dan murid-muridnya, itu adalah Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil, tapi tradisi manusia. Manusia yang merubah hari ibadah dan lain sebagainya. Itu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Itulah Rasul Paulus yang katakan dalam Galatia 1:7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Seperti setan di dalam kitab Kejadian pasal 3, memutarbalikkan firman Tuhan pada saat dia sampaikan kepada Hawa. Itulah sudah ada di zaman Rasul Paulus, dan begitu hebat terjadi di zaman kita saat ini. Masalah lainnya bukan hanya Injil yang apa, Injil yang kalau kita lihat tadi dalam Injil lain ya, kalau kita lihat juga hal yang sama dalam 2 Korintus 11 ayat 4 katakan apa? Sebab kamu sabar saja, kamu kok biarkan saja, kata lain. Jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Rasul Paulus berbicara tentang adanya Injil yang lain, yang sebenarnya bukan apa? Yang sebenarnya bukan Injil. Itulah ya, sekali lagi ya, di Kolose ada pengabaran Injil yang salah di luar Kristus, dan Injil yang benar di dalam Kristus. Dan Injil yang salah di luar Kristus inilah yang sering memperdayakan umat Tuhan di Kolose dan juga umat Kristen pada saat ini. Injil kebenaran yang sejati adalah bahwa kebenaran itu kebenaran dalam isinya. Kalau Allah katakan Allah kan tidak berubah. Apa dia ajar di perjanjian lama, perjanjian baru itu ada perbedaan. Apakah satu ayat dapat kita apa? Adu dengan ayat lain. Oh, ini ayat saya nih, ini kebenaranmu. Kamu pakai kebenaranmu dengan ayat kamu lah. Itu isinya sama. Alkitab isinya itu satu kesatuan, berasal dari satu sumber yang sama, dari Allah. Roh Tuhan yang memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab. Penulis Alkitab pada saat dia menulis juga mendapatkan dari Roh Kudus untuk tuliskan apa, dan pada saat itu dibagikan itu juga melalui kuasa Roh Kudus, dan pada saat kita mempelajarinya juga harus ada kuasa Roh Kudus supaya dapat memahami kebenaran dalam isi Injil atau firman Allah itu sendiri. Apalagi kebenaran dalam isinya. Kemudian kedua adalah kebenaran dalam asal usulnya. Asal usulnya itu adalah siapa? Allah. Bukan tradisi manusia, bukan manusia yang menganggap, oh saya sudah jadi wakil Allah, kalau demikian saya memiliki hak sebagai wakil Allah merubah firman ini. Itu adalah satu kebenaran yang salah.
Kenapa? Kalau itu asal-usulnya menjadi asal-usul manusia, walaupun dia manusia yang diagung-agungkan sekalipun, maka itu suatu hal Injil yang berbeda, Injil yang salah. Bukan Injil kebenaran yang sejati, tapi Injil kebenaran yang sejati. Kebenaran dalam asal-usulnya, yaitu dari Allah itu sendiri. Dan apalagi? Dan kebenaran dalam dampaknya. Kalau Injil yang palsu, itu hanya buat kita untuk bertengkar satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan, jangan sampai di jemaat Kolose itu ada yang saling berselisih. Ya, kenapa? Dampak daripada Injil itu adalah, adakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Adakah iman kita dikuatkan kepada Tuhan? Adakah kita memiliki pengharapan akan surga? Itu dampaknya. Dampak kebenaran dari kebenaran, Injil kebenaran yang sejati itu sendiri. Itulah sebabnya, maka kita harus melihat bahwa Injil yang sejati itu adalah Injil yang dari asal usulnya, seperti saya katakan tadi, asal usulnya, ya, kita lihat dari poin-poin tadi, asal usulnya itu siapa? Dari surga, ya. Dan itu adalah karena apa? Karena itu merupakan pernyataan diri Allah. Ya, bukan opini, bukan kebudayaan, bukan filsafat manusia. Galatia 1 ayat 11-12 katakan, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Jadi ada Injil yang salah, yang bukan Injil yang lain, tapi Injil manusia, ya. Tapi yang Injil yang Rasul Paulus bawakan itu adalah Injil yang sesuai. Kenapa? Karena ini asal usulnya dari mana? Dari surga, ya. Bukan Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dengan opini manusia, filsafat manusia, bukan. Aku bukan menerimanya dari manusia dengan tradisi manusia, bukan. Aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan padaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Itulah sebabnya fokus kita kepada firman Tuhan. Kalau kita bisa menjawab apakah yang saya sedang lakukan saat ini, ya, apakah yang saya sedang lakukan saat ini sesuai dengan firman Tuhan? Itu pertanyaan kita. Ajaran keseluruhan dari firman Tuhan, bukan ajaran yang kita petik-petik, ambil-ambil begitu ya, untuk membentuk teologi kita, doktrin kita, bukan. Adakah itu merupakan ajaran yang merupakan kesatuan dari seluruh pernyataan diri Allah? Dan yang berikutnya dan yang terakhir, ya, itu hanya berakar hanya dari firman itu sendiri. Kalau kita bingung dengan satu ajaran, oh kok ini ajarannya berbicara kok seperti sudah boleh nih kita makan binatang-binatang haram dan lain sebagainya. Baca baik-baik aja ayat secara keseluruhan. Ya. Apa itu tujuannya untuk bicara tentang makanan secara fisik atau berbicara seperti dalam kitab Kisah Fatsal 10 ya, pada saat bicara dengan Petrus dan Cornelius, apakah ini tentang makanan, tapi ini berbicara tentang Cornelius yang dianggap sebagai orang apa? Orang kafir, binatang haram atau manusia haram yang tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang Yahudi seperti Petrus. Jadi kita harus melihat bahwa Alkitab itu memiliki ajaran sola scriptura. Kalau ada satu yang sulit untuk kita mengerti, kita coba cari dari keseluruhan konteks ayat tersebut. Kita hubungkan dengan ajaran-ajaran lain sehingga kita dapat melihat bahwa Alkitab atau firman Tuhan atau Injil kebenaran tersebut itu asal usulnya dari satu, berakar dari satu, dari Allah itu sendiri. Kolose 2:8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya mengajak kita semua ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, marilah kita melihat firman Tuhan tersebut. Dan khususnya, buah-buah itu kiranya kita berdoa dapat menjadi bagian kita. Kita terus memiliki iman yang semakin kuat kepada Kristus. Karena kita menyadari seluruh kehendaknya bagi masing-masing kita. Kita memiliki kasih kepada sesama sebagai dampak daripada Injil yang sejati tersebut. Dan kita memiliki pengharapan bahwa kehidupan kita itu bukan untuk dalam dunia dan berakhir di dunia, tapi untuk bersama dengan Yesus nanti di dalam kerajaannya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita saat ini bersatu di dalam doa untuk menutup acara ibadah kita saat ini. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan kembali kepada kami dalam acara ibadah kami pada saat ini. Kiranya Tuhan, kiranya kami dapat memiliki satu kehidupan
yang berasal dan berakar dari firman kebenaran tersebut, dari Injil kebenaran itu sendiri. Kepada saat kami memiliki iman yang tumbuh dari pendengaran akan firman-Mu, dan bukan hanya tentu saja tumbuh dari mendengarkan firman, tapi mempraktekkan firman tersebut. Dan pada saat iman itu semakin teguh kepadamu Tuhan, kami dapat memiliki kasih kepada sesama, dan terus memiliki pengharapan. Pengharapan akan kedatangan-Mu yang kedua kali, kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan, buah-buah Injil ini dapat menjadi bagian kami semua. Bawalah kami kepada satu pemahaman untuk mempelajari firman-Mu dengan lebih baik, dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Berdoa juga bagi semua umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala. Banyak di antara kami yang bergumul dengan kehidupan kami masing-masing. Tapi kami berdoa Tuhan, biarlah pengharapan kami bukan manusia, bukan apa yang dijanjikan manusia, apa yang dapat dilakukan manusia, tapi janji kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatu dengan segala sesuatu yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan biarlah jika itu masih belum mencukupi, entah itu dari segi kesehatan, kebutuhan keuangan, dan lain sebagainya, biarlah kami tetap berserah kepadamu setelah kami melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Fisda, berdoa bagi keluarga Tirok Ringkuangan, bagi Rudy, Mei, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan pada keluarga ini, bagi Vanessa, Ethan, dan Aiden. Tuhan, kiranya Engkau akan selalu menyertai keluarga ini tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya yang ada di jemaat kami, bagi keluarga Sumendap Sembiring. Kami berdoa bagi Regan, bagi Arda, Dylan, dan Adriana. Kami bersyukur mereka bersama telah menghadiri GYC di Florida. Kami berdoa Tuhan, kiranya segala sesuatu yang telah dilihat dan dialami, kiranya itu akan membawa keluarga ini, khususnya bagi Dylan dan Adriana, untuk dapat memiliki satu kehidupan yang berfokus pada Kristus dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berdoa juga bagi keluarga Tombeng, bagi saudara Harold, bagi Ibu Ani, Andy, dan Angel. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menguatkan keluarga ini. Tuhan, membawa mereka semakin kuat dengan berkat-berkat surga, tetap dalam iman kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga tentunya Tuhan bagi anak-anak muda di jemaat kami. Kami berdoa bagi para pemimpin pemuda kami pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Berdoa secara khusus bagi Devra Suryatmaja dalam segala kehidupannya, pekerjaan yang dia lakukan. Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga yang pasti kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar dan menjawab doa kami, dan lihatlah kami semua dengan keberadaan kami. Biarlah kami dapat memiliki buah-buah Injil tersebut. Iman, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan kami hingga kami masuk dalam kerajaan-Mu nanti. Inilah doa kami Tuhan. Permohonan kami yang hamba bawa hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.